Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, mari kita lanjutkan saja ceritanya. Tapi seperti biasa, bantu tekan tombol like dan berkomentar juga ya. Bab 1169. Surga Salah. Zhou yang Agung. Sebenarnya, banyak keluarga bangsawan dan sekte di Zhou Agung tidak puas dengan alam semesta Guangxuan. Karena Zhou Agung sebelumnya adalah peradaban kosmik tingkat keempat, sedangkan alam semesta Guangxuan hanya dapat dianggap sebagai peradaban kosmik tingkat pertama pada saat itu. Bukankah tidak masuk akal untuk meminta peradaban kosmik tingkat keempat untuk tunduk pada peradaban kosmik tingkat pertama? Tentu saja, mereka masih mengakui Ye Guan. Bagaimanapun, ketika Zhou Agung menghadapi krisis kehancuran nasional, Ye Guan bangkit. Namun, dalam benak lebih banyak kekuatan dan sekte di Zhou Agung. Kombinasi Ye Guan dan Zhou Fan berarti bahwa Ye Guan menikahi orang yang lebih tinggi kedudukannya. Kalau peradaban kosmik tingkat pertama bersatu dengan peradaban kosmik tingkat keempat, bukankah itu termasuk menaiki tangga? Oleh karena itu, ketika Da Zhou ingin bergabung dengan Akademi Guangxuan, ada banyak suara oposisi di Da Zhou. Namun, karena penindasan yang kuat oleh Zhou Fan dan keluarga kerajaan Da Zhou, banyak kekuatan dan sekte akhirnya harus menyerah. Namun, mereka masih tidak senang di hati mereka, terutama ketika kekuatan-kekuatan dan sekte utama alam semesta Guangxuan dan kekuatan dan sekte utama Da Zhou sangat berbeda. Tetapi Da Zhou masih harus menyerah pada alam semesta Guangxuan, yang membuat banyak kekuatan dan sekte di Da Zhou sangat tidak puas. Justru karena inilah semua kekuatan dan sekte utama di Zhou Agung memiliki rasa superioritas alami terhadap alam semesta Guangxuan. Namun untungnya, Zhou Fan mengusulkan tata kelola regional. Oleh karena itu, meskipun ada gesekan kecil sesekali antara Zhou Agung dan alam semesta Guangxuan selama bertahun-tahun, tidak ada masalah besar yang terjadi. Kali ini, alasan mengapa Zhou Ling begitu marah adalah karena salah satu dekan Da Zhou benar-benar terbunuh. Ini hanyalah sebuah penghinaan terhadap Zhou Agung. 10 klannya harus dimusnahkan untuk menjadi peringatan bagi yang lain. Di belakang Zhou Ling, pria berjubah hitam itu masih sedikit khawatir. Zhou Renru melanggar metode Guangxuan. Masalah ini. Zhou Ling melambaikan tangannya dan berkata dengan nada tidak setuju. Bukankah ini hanya menghasilkan uang? Apa masalahnya? Adapun metode Guangxuan, apa-apaan itu? Pada titik ini, dia melanjutkan dengan nada meremehkan. Di luar alam semesta Guangxuan, siapa yang menganggap serius hal itu? Pria berjubah hitam itu ingin mengatakan sesuatu. Tetapi Zhou Ling menatapnya dengan dingin dan berkata, "Jangan katakan apa-apa lagi. Kirim semua mata-mata segera. Bahkan jika kamu harus menggali tanah dalam-dalam, kamu harus menemukannya untukku." Pria berjubah hitam itu ragu-ragu, mendesah, dan berkata, "Sesuai perintah Anda." Setelah mengatakan itu, dia melangkah mundur. Di dalam istana, Zhou Ling perlahan menutup matanya. "Beraninya kau menyinggung Zhou Agung. Kau benar-benar tidak tahu bagaimana hidup atau mati." Benua yang terbengkalai. Setelah Ye Guan memimpin gundukan pemakaman melewati 2 gunung, mereka tiba di sebuah gunung yang tingginya ribuan kaki di depan mereka, di mana mereka samar-samar dapat melihat beberapa istana yang megah. Ye Guan tahu bahwa ini pastilah sekte yang ditinggalkan oleh kekuatan-kekuatan yang pernah meninggalkan benua ini. Ye Guan menarik Zhang Gang ke depan dan menyadari bahwa gadis ini sebenarnya pekerja keras. Dia memanjat gunung dan menyeberangi sungai tanpa bersuara. Kemampuannya untuk bertahan hidup di alam liar sangat mengejutkannya. Dia memakan daging roh yang telah dipanggangnya tadi sambil berjalan di sepanjang gundukan tanah pemakaman.
Dia memakannya dengan sangat rakus, menggigitnya dalam-dalam, sehingga mulutnya penuh lemak. Ye Guan meliriknya dan berkata sambil tersenyum, "Jangan makan terlalu cepat. Masih ada lagi di atas ring. Aku akan memanggangnya untukmu saat waktunya tiba." Zhang Gang meliriknya dan tidak berkata apa-apa, tetapi kecepatan makannya melambat drastis. Pada saat ini, cahaya biru lain melesat ke langit dari kejauhan, tetapi meredup dalam sekejap dan menghilang sepenuhnya tak lama kemudian. Jaraknya sekarang sangat dekat, jadi dia bisa melihat dengan jelas bahwa ini adalah formasinya. Anda bisa masuk surga. Ye Guan menarik gundukan tanah pemakaman dan mempercepat lajunya. Setelah melewati beberapa bukit, mereka segera tiba di puncak gunung. Tidak jauh di depan mereka terdapat beberapa bangunan megah. Bangunan-bangunan ini sangat tua dan jelas memiliki sejarah tertentu. Cahaya biru terpancar dari belakang salah satu aula. Ada fluktuasi energi spiritual. Ye Guan melihat sekeliling, lalu menarik gundukan tanah pemakaman ke bagian belakang bangunan. Di ruang terbuka puluhan kaki di depan mereka, ada panggung batu besar. Di atas panggung batu itu ada susunan teleportasi. Pada saat ini, Zhan Fu berdiri di atas panggung batu. Terus berpikir, alisnya berkerut. Pada saat ini, dia tiba-tiba menoleh untuk melihat Ye Guan dan Zhang Gang. Melihat mereka berdua, dia sedikit terkejut. "Itu kamu?" Ye Guan melirik Zhan Fu. Jelas, orang ini tidak bisa mengaktifkan susunan teleportasi. Namun, itu wajar karena Zhan Fu sendiri bukanlah seorang kultivator. Ye Guan menarik Zhang Gang ke susunan teleportasi. Ia melihat susunan teleportasi itu. Sekali lihat saja, ia bisa melihat menembus formasi itu. Lagi pula, formasi di tempat seperti itu sama sekali tidak canggih. Itu hanyalah susunan teleportasi yang paling sederhana. Pada saat ini, Zhan Fu tiba-tiba tertawa dan berkata, "Saudaraku, apakah kamu tahu tentang susunan teleportasi?" Ye Guan mengangguk. "Aku tahu sedikit." Mendengar ini, senyum Zhan Fu tiba-tiba menjadi lebih cerah. "Aku agak picik." Ye Guan mengabaikannya. Dia membawa Zhang Gang ke susunan teleportasi. Dia melihat sekeliling dan akhirnya menemukan pusat susunan itu. Dia menarik Zhang Gang ke pusat susunan itu dan mengeluarkan kristal roh dan melemparkannya ke dalam. Kristal roh itu diserap oleh pusat susunan itu begitu mendarat. Susunan itu sedikit bergetar dan gelombang energi spiritual menyebar. Cahaya biru redup muncul di susunan di sekitarnya, tetapi segera meredup. Ye Guan mengeluarkan beberapa kristal roh lagi dan melemparkannya ke dalam. Cahaya biru itu semakin banyak, dan tak lama kemudian, seberkas cahaya biru melesat ke langit. Mereka juga diselimuti oleh cahaya biru. Tetapi tak lama kemudian, cahaya biru itu menghilang dan semuanya kembali normal. Tidak hanya itu, formasi di bawah kaki mereka juga bergetar hebat, menyebabkan bumi berguncang. Ye Guan mengerutkan kening dan melihat rune formasi di tanah. Tak lama kemudian, dia menemukan masalahnya. Mungkin karena formasi ini sudah terlalu tua dan tidak ada yang merawatnya, banyak rune yang tidak berfungsi dengan baik. Di sampingnya, Zhan Fu tiba-tiba bertanya, "Kakak, ada apa?" Ye Guan mengangguk, beberapa rune di sini tidak berfungsi lagi. Mendengar ini, wajah Zhan Fu menjadi gelap. Ye Guan berkata, "Kita perlu memperbaikinya. Tetapi kita perlu menemukan beberapa alat terlebih dahulu." Sembari berbicara, dia memandang ke arah istana yang tak jauh dari sana. Ye Guan menarik gundukan tanah pemakaman ke arah aula. Melihat ini, Zhan Fu ragu-ragu sejenak, lalu mengikutinya. Ketiganya tiba di sebuah aula besar. Ye Guan melihat sekeliling aula.
Aula itu dalam keadaan bobrok, debu beterbangan di mana-mana saat dia menginjak tanah. Ada beberapa patung bobrok di aula utama, dan 5 atau 6 bantal di depan patung-patung tersebut. Ye Guan berjalan ke arah patung-patung itu. Di bawah patung-patung itu, ada panggung persegi dengan beberapa benda berserakan di atasnya, berantakan. Zan Fu di samping tiba-tiba berkata, terlihat mereka pergi dengan tergesa-gesa pada awalnya. Ye Guan mengangguk pelan. Ia melirik benda-benda yang berserakan dan segera pandangannya tertuju pada sebuah pena. Ia mengambil pena itu dan melambaikannya pelan-pelan, dan debu pun berjatuhan. Zan Fu bertanya, "Kakak, apa ini?" Ye Guan berkata, "Itu pasti pena ajaib. Mari kita coba." Setelah berkata demikian, dia menarik gundukan tanah pemakaman dan berbalik. Tetapi saat mereka hendak meninggalkan aula itu, patung yang berada di tengah aula itu tiba-tiba bergetar sedikit. Melihat kejadian ini, raut wajah Zan Fu langsung berubah drastis. Dia melangkah mundur dan langsung berjalan keluar dari aula. Ye Guan berbalik dan menatap patung itu. Patung itu retak dan bayangan perlahan melayang keluar. Itu adalah seorang lelaki tua berjubah putih. Lelaki tua itu memancarkan aura kebenaran. Saat ini, dia menatap gundukan kuburan di sampingnya. Aura pembunuh yang kuat. Selagi dia berbicara, aura mengerikan telah menyelimuti tanah pemakaman. Pada saat ini, Ye Guan tiba-tiba menarik gundukan tanah pemakaman di belakangnya, dan lelaki tua itu menatap Ye Guan. Ketika dia melihat Ye Guan, dia sedikit terkejut, dan sedikit keterkejutan melintas di matanya, karena Ye Guan memberinya perasaan yang sangat istimewa. Perasaan itu tak terlukiskan, tak dapat dijelaskan, dan sangat aneh. Ye Guan berkata, "Kami bertiga datang ke sini hanya untuk mencari jalan keluar. Kami tidak sengaja mengganggu orang tua itu. Maaf." Orang tua itu menatap Ye Guan dan berkata, "Kamu dan pria itu bisa pergi, tetapi wanita itu harus tetap tinggal." Zhang Gang menatap lelaki tua itu tanpa berkata apa-apa. Ye Guan sedikit mengernyit. Kenapa? Lelaki tua itu menatap gundukan tanah pemakaman. Wanita ini memiliki niat membunuh yang kuat, dan darahnya mengandung pikiran jahat yang kuat. Dia adalah orang yang sangat jahat. Jika dia dibiarkan hidup, akan ada bencana yang tak ada habisnya. Ye Guan melirik makam di sampingnya, lalu berkata, dia mengalami nasib tragis. Tidak mudah baginya untuk tumbuh dewasa. Aku harap kamu bisa menunjukkan belas kasihan dan memberinya kesempatan. Aku akan mengajarinya dengan baik. Orang tua itu menyipitkan matanya sedikit. Kau ingin membantu orang jahat? Ye Guan menggelengkan kepalanya. Di dunia ini, siapa yang bisa menghindari melakukan kejahatan jika mereka ingin bertahan hidup? Ini adalah kesalahan dunia. Orang tua itu tiba-tiba memancarkan aura yang menyelimuti Ye Guan. Apakah kamu tahu bahwa orang seperti dia tidak boleh ditoleransi oleh hukum surga? Ye Guan menatap langsung ke arah lelaki tua itu. Jika surga tidak mengizinkannya, maka surga salah. Tuhan salah. Begitu kata-kata itu diucapkan, aula tiba-tiba menjadi sunyi. Zhang Gang menatap Ye Guan tanpa berkata apa-apa. Orang tua itu menatap Ye Guan. Pada saat ini, dia sangat terkejut. Dia tidak menyangka bahwa seorang pemuda berani mengatakan kata-kata yang keterlaluan seperti itu. Jalan surga, itulah keberadaan yang paling dihormati di hati para praktisi ini. Beraninya kau mengatakan surga itu salah? Apakah orang bodoh tidak takut? Lelaki tua itu menatap Ye Guan, dan keduanya saling berpandangan. Setelah beberapa saat, lelaki tua itu melirik gundukan kuburan yang tersembunyi di belakang Ye Guan, lalu menatap Ye Guan lagi. Matanya tiba-tiba menyipit.
dengan sedikit keserakahan di matanya, kau ternyata memiliki aura yang sama dengannya. Tidak heran kau sangat melindunginya. Karena kalian semua orang jahat, kalian semua pantas mati. Garis keturunan spesial. Orang tua itu tidak menyangka bahwa ada garis keturunan khusus di benua terlantar ini. Dan garis keturunan khusus ini sangat membantu para praktisi seperti mereka. Terutama beberapa garis keturunan khusus tingkat atas, yang bahkan lebih mengerikan daripada ramuan dan dapat setara dengan ratusan tahun latihan jika dikonsumsi. Ye Guan menatap lelaki tua itu dan menyipitkan matanya. Orang tua itu tiba-tiba mengangkat tangan kanannya, lalu menekannya pelan. Untuk sesaat, tekanan yang tak terlihat dan mengerikan menyelimuti seluruh aula. Pada saat ini, Ye Guan tiba-tiba mengambil pisau dari tangan Zhang Gang, dan langsung menebas telapak tangannya retak dan darah menyembur keluar. Ye Guan langsung menempelkan telapak tangannya yang berdarah ke mulut Zhang Gang. Minumlah. Zhang Gang berkedip dan tidak menolak. Dia mulai menghisap dengan keras. Saat darah Ye Guan mengalir masuk, mata Zhang Gang langsung berubah menjadi merah darah. Pada saat yang sama, darah di tubuhnya mulai mendidih seperti air mendidih. Pada saat yang sama, darahnya mulai bermutasi. Ledakan, tiba-tiba, aura darah yang mengerikan keluar dari tubuh gundukan kuburan itu. Garis keturunan yang gila, bab 1170, sial. Ketika lelaki tua itu melihat aura darah yang kuat meletus dari tubuh Zhang Gang, wajahnya tiba-tiba berubah. Dia mengangkat tangan kanannya dan hendak menyerang. Tetapi pada saat ini, Zhang Gang tiba-tiba menghilang dari tempatnya. Ketika dia muncul kembali, dia sudah berada di depannya. Pada saat yang sama, belati menusuk langsung ke dahinya. Dalam keadaan normal, dia adalah tubuh virtual, dan mustahil bagi Zhang Gang, yang tidak memiliki kultivasi, untuk menyakitinya. Namun, pada saat ini, belati Zhang Gang benar-benar menusuk dahinya. Orang tua itu tidak percaya. Ini, gundukan kuburan itu tiba-tiba bergemuruh, dan bersama dengan gemuruh ini, aura darah yang mengerikan langsung menghancurkan tubuh lelaki tua itu. Setelah membunuh lelaki tua itu, Zhang Gang perlahan berbalik. Dia menatap Ye Guan yang tidak jauh darinya. Matanya masih merah darah, dan seluruh tubuhnya memancarkan niat membunuh dan permusuhan. Keduanya hanya saling menatap. Pada saat ini, gundukan kuburan itu tiba-tiba menghilang dari tempatnya, dan dalam sekejap, sebuah belati diarahkan ke leher Ye Guan. Ye Guan tidak bersembunyi, dan Zhang Gang hanya menempelkan belati di lehernya tetapi tidak benar-benar menusuknya. Zhang Gang menatap Ye Guan, lalu tiba-tiba dia meraih tangan Ye Guan dan menghisapnya dengan kuat. Ye Guan langsung menarik tangannya kembali. Zhang Gang langsung melotot ke arahnya. Ye Guan langsung menepuk kepalanya dan berkata, "Ayo pergi." Setelah berkata demikian, dia berbalik dan pergi. Tempat asalnya, gundukan kuburan itu sangat marah. Setelah Ye Guan membawa gundukan tanah pemakaman itu keluar, Zhan Fu yang tadinya kabur, berlari kembali. Ia tersenyum canggung. "Kakak." Ye Guan tidak berkata apa-apa dan berjalan menuju susunan teleportasi dengan Burialmon. Zhan Fu segera mengikutinya. Di tengah perjalanan, Xiaota tiba-tiba berkata, "Apa yang kamu lakukan tadi sangat berbahaya, baik untukmu maupun dia." Ye Guan mengangguk. "Aku tahu, tentu saja dia tahu bahayanya, karena dia sangat menyadari kengerian garis keturunan yang gila. Meskipun menghisap darah gadis itu akan meningkatkan garis keturunannya, itu juga bisa membuatnya benar-benar gila dan kehilangan akal sehatnya. Begitu dia benar-benar jatuh ke dalam kegilaan, dia takut dia akan hancur." Tetapi saat itu,
Dia tidak punya pilihan lain. Anda hanya bisa mengambil risiko. Dia memenangkan taruhan. Meskipun garis keturunan gila sangat menyukai gadis ini, ia juga tahu betul bahwa jika ia membiarkan gadis ini menjadi benar-benar gila sekarang, ia pasti akan mati. Oleh karena itu, Ye Guan tidak menekannya dengan paksa, dan garis keturunan gila memilih untuk menahan diri. Ini membuat Ye Guan merasa sedikit kesal, karena dia menemukan bahwa garis keturunan gila ini sangat menyukai gadis ini. Setelah beberapa saat, Ye Guan dan dua orang lainnya tiba di susunan teleportasi. Ye Guan berjongkok dan mulai memperbaiki rune yang rusak. Zhang Gang berdiri di samping. Dia melirik Ye Guan dari waktu ke waktu, lalu menjilati lidahnya. Dia tiba-tiba menyadari bahwa darah Ye Guan benar-benar lezat, bahkan lebih lezat daripada rasa daging dan darah. Zhan Fu berdiri di samping. Dia melihat gundukan tanah pemakaman dan kemudian minggir. Gadis kecil ini sangat menyeramkan. Tidak lama kemudian, Ye Guan akhirnya memperbaiki rune terakhir. Lalu dia mengeluarkan beberapa kristal roh dan melemparkannya ke tengah formasi. Ledakan, seluruh susunan teleportasi tiba-tiba bergetar hebat, dan kemudian cahaya biru tiba-tiba muncul dari susunan teleportasi di bawah kaki mereka. Cahaya biru naik lapis demi lapis dan kemudian menyelimuti mereka bertiga. Melihat pemandangan ini, Zhan Fu tiba-tiba menjadi bersemangat. Selesai. Senyum juga muncul di wajah Ye Guan, dan dia melemparkan beberapa kristal roh ke tengah formasi. Ledakan, susunan teleportasi diaktifkan, dan cahaya biru menenggelamkan mereka bertiga. Dalam sekejap, mereka bertiga menghilang. Tak lama kemudian, mereka bertiga memasuki saluran transmisi. Namun, Ye Guan lumpuh karena saluran transmisi sangat tidak stabil. Oleh karena itu, mereka bertiga melakukan transmisi secara terbalik. Selain itu, dinding cahaya saluran transmisi masih berkedip-kedip, seolah-olah akan pecah kapan saja. Jelas ada masalah besar dengan susunan teleportasi ini. Ye Guan memegang erat-erat gundukan tanah pemakaman itu, dan buru-buru bertanya dalam hatinya, "Tuan Ta." Xiao Ta bertanya, "Apa yang harus dilakukan?" Ye Guan berkata, "Cepatlah pikirkan solusinya." Xiao Ta berkata, "Tahan saja sebentar, Ye Guan." Begitu saja, entah berapa lama waktu berlalu sebelum Ye Guan merasa lebih baik. Namun, ketika dia membuka matanya, dia mendapati dirinya terbaring di pegunungan. Dia tiba-tiba duduk dan melihat sekeliling. Zhang Mian dan Zhan Fu tidak ada di sana. Ketika dia melihat gundukan kuburan itu telah hilang, wajahnya tiba-tiba menjadi gelap. Karena mereka telah tiba di surga, meninggalkan gadis itu sendirian di luar akan membahayakan orang lain dan dirinya sendiri. Lagi pula, cara bertahan hidupnya tidak cocok di sini. Ye Guan menggelengkan kepalanya yang pusing dengan kuat, lalu berdiri. Dia melihat sekeliling, sedikit bingung. Tempat apa ini? Xiao Ta tiba-tiba berkata, "Kau harus segera menemukan gadis itu. Dia dalam bahaya besar di luar sana." Kuburan, wajah Ye Guan menjadi gelap. Gadis ini sekarang memiliki darah gila di tubuhnya. Jika dia benar-benar menjadi gila dan membunuh orang, itu akan sedikit menakutkan. Ia melihat sekeliling lagi, memanjat, dan berjalan menuju kejauhan. Setelah beberapa saat, ia tiba di sebuah gunung, dan hanya belasan mil di depannya, sebuah kota kuno dapat terlihat samar-samar. Ye Guan langsung merasa lega. Untung saja tempat itu belum menyebar terlalu jauh. Sekitar setengah jam kemudian, dia tiba di kota kuno. Setelah memasuki kota, dia bertanya dan mengetahui bahwa keluarga Long milik Long Dai berada di kota Tiandu di alam surga. Jadi,
dia membawa susunan teleportasi ke kota Tiandu. Kota Tiandu jauh lebih besar dan lebih mewah, terutama sekarang dengan penambahan Akademi Guangxuan. Belum lagi kota Tiandu, seluruh surga telah mulai berkembang pesat. Akademi Guangxuan, akademi memang membawa banyak manfaat bagi dunia ini. Pertama, berbagai keterampilan bela diri dan kekuatan magis, yang telah sangat meningkatkan batas atas peradaban seni bela diri di surga. Kedua, dalam hal pelatihan bakat, Akademi Guangxuan memiliki sistem pelatihan bakat yang sangat lengkap. Jika ditempatkan di dunia ini, itu adalah serangan pengurangan dimensi. Justru karena inilah surga sama sekali tidak menentang Akademi Guangxuan. Sebaliknya, semua kekuatan utama sekarang mulai dengan panik membiarkan orang-orang mereka bergabung dengan Akademi Guangxuan. Ye Guan tidak lagi pergi ke Akademi Guangxuan atau Paviliun Xiambao. Dia tidak lagi mempercayai pejabat setempat. Gelap sekali, setelah mencari beberapa saat, Ye Guan akhirnya menemukan keluarga Long. Keluarga Long adalah salah satu dari 4 keluarga besar di surga dan sangat terkenal, jadi sangat mudah ditemukan. Ye Guan tiba di depan rumah keluarga Long. Begitu dia berjalan, seorang penjaga berjubah hitam menghentikannya. Ye Guan tersenyum dan berkata, "Halo, saya teman Nona Long Dai, tolong beritahu dia." Penjaga itu mengerutkan kening dan menatap Ye Guan. "Teman Nona." Ye Guan mengangguk. Tepat sekali. Penjaga itu ragu sejenak, lalu berkata, "Tunggu sebentar." Setelah berkata demikian, dia berbalik dan pergi. Penjaga lain menghentikannya dan bertanya, "Apakah Anda benar-benar percaya bahwa dia adalah teman wanita muda itu?" Penjaga berjubah hitam itu menggelengkan kepalanya. "Bagaimana kalau memang begitu?" Penjaga itu melihat ke arah Ye Guan dan berkata, "Orang ini berpakaian sangat lusuh. Saya pikir dia pembohong. Suruh saja dia pergi." Penjaga berjubah hitam itu melirik Ye Guan, ragu-ragu, lalu berkata, "Itu hanya laporan. Kalau tidak, paling-paling kita hanya akan ditegur. Tapi kalau memang ada, dan kita mengusirnya, kita akan kehilangan pekerjaan." Setelah berkata demikian, dia mengabaikan penjaga itu dan berjalan menuju rumah besar itu. Penjaga itu tiba-tiba berjalan mendekati Ye Guan, menatapnya, dan berkata sambil tersenyum, "Apakah Anda kenal wanita tertua kita?" Ye Guan mengangguk. "Ya." Penjaga itu menatap Ye Guan lagi, lalu berkata dengan nada menghina, "Kamu tidak layak mengetahui ukuran kami." "Apa katamu?" Pada saat ini, teriakan marah tiba-tiba datang dari belakang penjaga. Penjaga itu berbalik dan melihat seorang wanita sedang melotot ke arahnya. "Ini Long Dai." Melihat Long Dai, wajah penjaga itu tiba-tiba berubah. Dia langsung berlutut dan berkata dengan suara gemetar, "Nona." Long Dai menatap penjaga itu. Kemarahan terpancar di matanya. "Minta maaf pada tuanku, pada temanku." "Teman?" Wajah penjaga itu langsung pucat pasi. Dia segera menoleh ke arah Ye Guan, dan berkata dengan ngeri, "Tuan, saya minta maaf." Ye Guan melirik penjaga itu, lalu menatap Long Dai dan berkata sambil tersenyum, "Ayo pergi ke tempat lain untuk bicara." Long Dai mengangguk. "Oke." Keduanya pergi. Penjaga itu masih tampak pucat. Dia tahu bahwa dia tidak punya cara untuk tetap tinggal di keluarga Long. Long Dai membawa Ye Guan dan berjalan menjauh. Dalam perjalanan, Long Dai menatap Ye Guan dengan wajah penuh kebingungan. Ye Guan tersenyum dan bertanya, "Apa?" Long Dai menatap wajah Ye Guan dan berkata, "Tuan, penampilanmu." Ye Guan sedikit tertegun. Baru kemudian dia ingat bahwa penampilannya telah berubah setelah dia memulihkan kekuatannya. Oleh karena itu,
penampilannya agak berbeda dari sebelumnya. Ye Guan tersenyum dan menjelaskan, saya telah berlatih seni bela diri sampai-sampai terobsesi dengannya. Long Dai berkedip, kerasukan. Ye Guan mengangguk, ya. Long Dai menepuk bahu Ye Guan dan berkata sambil tersenyum, Tuan, Anda sangat lucu. Anda bahkan tidak tahu bagaimana mencari alasan yang lebih baik. Ye Guan, beberapa saat kemudian, Long Dai membawa Ye Guan ke paviliun Xiambao. Begitu mereka tiba di paviliun Xiambao, seorang pengurus keluar dan berkata sambil tersenyum, Nona Long Dai. Long Dai mengangguk. Ayo makan. Pelayan itu buru-buru berkata, segera atur, ikut aku. Sambil mengatakan hal itu, dia membuat gerakan mengundang. Long Dai dan Ye Guan mengikuti. Dan segera mereka dibawa ke restoran mewah dan duduk di dekat jendela. Long Dai tersenyum dan berkata, Tuan, paviliun Xiambao ini sungguh menakjubkan. Konon katanya mereka punya cabang di seluruh dunia. Mereka menghasilkan banyak uang. Saya tidak tahu apakah bos bisa menghabiskan semuanya. Ye Guan yang sedang minum air langsung menyemprotkannya dan hampir mengenai Long Dai. Long Dai segera mengambil tisu dan menyerahkannya kepada Ye Guan. Tuan, Anda. Ye Guan ragu-ragu sejenak, lalu bertanya, ada apa dengan bos? Long Dai terkekeh. Diao Mao adalah kata Bima Sakti, yang berarti, sangat baik, sangat tampan. Ye Guan menatapnya dan tidak mengatakan apapun. Long Dai tersenyum dan berkata, Guru, ada apa dengan kedatanganmu menemuiku? Apakah kamu kekurangan uang? Katakan saja berapa banyak yang kamu butuhkan. Aku punya uang. Sambil berbicara, dia mengeluarkan sebuah cincin penyimpanan dan menyerahkannya kepada Ye Guan. Ada lebih dari 1000 kristal roh di dalam cincin itu. Ye Guan tersenyum, hatinya terasa hangat. Meskipun dia tidak menghabiskan banyak waktu dengan gadis ini, dia tetap sangat baik padanya sebagai tuannya. Pada saat ini, hidangan pun datang satu demi satu. Long Dai tiba-tiba menunjuk ke sebuah hidangan dan berkata sambil tersenyum, Tuan, apakah Anda tahu apa nama ini? Ini disebut lobster. Apakah Anda tahu lobster? Long Dai mengambil seekor lobster dan berkata sambil terkekeh, ini adalah makanan dari Bima Sakti. Hanya paviliun harta karun abadi yang bisa membuatnya. Tuan, tahukah Anda bahwa memakan lobster ini dapat meningkatkan kinerja seksual Anda? Bersambung.